Sesi siang hari ini kita akan lebih banyak untuk membuka program ya, persiapan untuk praktek ya besok ya. Jadi besok kita akan praktek uh, lebih banyak ya, lebih banyak dan lebih praktis gitu ya. Dan kita coba akan uh, membuat semacam mini riset gitu ya nanti akhirnya ya, membuat semacam mini riset yang harapannya nanti bisa diaplikasikan lebih banyak ya ke depannya. Nah, di sini, nah ini kalau Bapak Ibu mau download yang free trial license ya, di sini bisa silakan datang ke websitenya Kops Model ya, websitenya Kops Model. Di sini ada, udah buka belum websitenya? Udah coba-coba buka? Udah ya. Nah, di situ ada Gimpact 12.1 versi terbaru ya. Nah, di sini juga mereka menunjukkan programnya yang GPEI 12.1.004 install.exe. Kemudian juga menawarkan secara gratis ya lisensinya. Jadi kalau kita mau download trial yang 6 bulan, ini boleh di sini ya. Nah, yang tadi saya share itu programnya adalah program yang edisi 12 atau 11.0 ya. Itu bisa tidak menggunakan license. Nah, untuk penelitian biasanya kan katakanlah penelitian 3-4 bulan atau 6 bulan, itu kalau kita ingin menulis paper kemudian publikasi dalam jurnal, seringkali kita memang harus menggunakan license gitu ya, karena perlu terdaftar siapa saja yang memang menggunakan program Gimpact ya. Jadi salah satu keterbatasan Gimpact itu ya terbentur dengan hak cipta gitu ya, license ya, berbeda dengan mungkin program-program yang lain gitu. Namun Gimpact ini memang dibentuk ya, diciptakan, dia memang didedikasikan untuk CGE gitu. Jadi satu-satunya program yang didedikasikan untuk CGE itu Gimpact gitu. Kalau GAMS ya, kalau GAMS itu bisa pakai CGE, tapi memang dia tidak didedikasikan untuk hanya untuk CGE kan, untuk optimasi ini ya, untuk model optimizing ya kalau Gimpact. Kalau GAMS, kalau Gimpact ini hanya untuk CGE seperti itu. Nah, kemudian kalau langsung saja mungkin kalau Bapak Ibu sudah install ya, sudah install programnya, ya di situ ada GP WinProx ya yang ada di dalam folder tadi ya. Oh, itu berarti dari laptopnya, Mas. Harus dibuka dulu di adminnya mungkin. Oh, yang antivirusnya dibuang dulu. Dinonaktifin aja, di disable dulu. Iya, disable. Apalagi laptopnya jangan dibuang. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah install, nanti akan keluar banyak icon ya di depan desktopnya. Ini akan muncul, ada tab mat, ada analis GE, ada run gem dan seterusnya. Jadi kita menginstal Gimpact itu ya, jadi dari namanya kan Gimpact ya. Gimpact itu General Equilibrium Model, General Equilibrium package. Jadi satu paket ya. Jadi kalau dilihat, saya belum share screen ya. Saya share screen dulu. Jadi kalau kita lihat ada banyak program di dalam Gimpact itu sendiri. Di sebelah kiri bisa dilihat Gimpact itu ada banyak ya. Ada ViewHar, ada ViewSol, ada WinGem, ada RunGem, TabMat, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing program ini punya fungsinya, gitu, punya fungsi dan perannya masing-masing. Ketika kita melakukan running model, nanti masing-masing program itu akan collaborate ya, dan menghasilkan sebuah result ya di dalam program yang namanya ViewSol. Gitu. Ada kendala dalam proses instalasi, Bapak Ibu? Atau kalau misalnya ingin mendownload langsung di websitenya Gimpact, boleh?
Nah, kalau sudah install, kita akan mencoba lihat-lihat programnya ini kayak apa sih bentuknya, masukin datanya gimana caranya, masukin modelnya gimana caranya, running simulasinya gimana, bikin skenario gimana, ngelihat hasilnya gimana, kira-kira gitu. Ya. Ya, nanti program yang akan kita pakai adalah program Runjem ya, dari beberapa perangkat lunak yang ada di dalam Jimpact. Kita menggunakan Runjem. Jadi Runjem ini adalah bentuk customize-nya Jimpact. Ya, kalau kita lihat Jimpact ini kan terdiri dari beberapa software lagi di dalamnya ya. Ada TabMed, ada ViewHar, ada ViewSol, ada apa namanya yang lain-lain juga ya. Ada WinGem dan seterusnya. Nah, nanti yang akan kita pakai adalah Runjem. Sudah bisa install? Sudah? Ada yang belum? Kenapa Pak? Belum? Ada belum? Soalnya pakai Mac gitu. Oh, pakai Mac. Sebenarnya bisa pakai Mac. Ada apa? Alat buat jadi buat ada bisa deh, bisa Pak. Pada teman-teman pada bisa. Jadi ada alat ininya, ada program buat penghantar ini converter, bukan converter apa ya? Jembatannya jembatannya. Jadi bisa install program-program yang dikhususkan untuk Windows gitu ya pada Mac gitu ya. Tadi Mas yang belakang udah bisa Mas? Bisa ya? Oke. Nah, kalau sudah bisa, pastikan bahwa Jimpact-nya itu sudah ada beberapa program. Nah, ini Jimpact ya, ada beberapa program. Boleh Bapak Ibu buka satu-satu, tapi masih kosong dalamnya. Belum ada data, belum ada model, belum ada skenario simulasi, apalagi hasil gitu ya. Orang belum ngapa-ngapain, masih ada hasilnya. Nah, jadi kita buka dulu Runjem ya. Jadi yang umum digunakan itu kita menggunakan Runjem. Jadi bentuk customize yang lebih praktis gitu, yang lebih praktis. Nah, buka Runjem. Nah, kalau Bapak Ibu sudah buka Runjem ya, itu akan muncul seperti ini. Ya, atau kalau yang belum ada license-nya itu biasanya yang belum ada modelnya ada kotak kayak gini ya. Ada ya kotak gini. Nah, ini tandanya apa kalau kayak gitu? Itu tandanya kita diminta untuk masukin model. Nah, modelnya ada file tersendiri yang nyimpen model gitu. Jadi semua equation di sini, semua model di sini ini kan disimpan dalam bentuk tableau ya, bahasa tableau. Bahasa tableau itu bahasa apa ya? Kalau orang programmer tahu biasanya. Tableau itu bahasa pemrograman lah, kurang lebih seperti itu. Itu bentuknya seperti ini. Nah ini ini file ya, satu file. Filenya itu disimpan di dalam TabMed ya. Nah, kalau kita lihat ke bawah, oh ya, tadi selain saya kirim GP WinProc, saya juga kirim ada RAR ya. RAR itu isinya ada materi hari 1, hari 2, sama model CGI I/O 2010 dan 2016 gitu. Nah, silahkan Bapak Ibu buka, misalnya di I/O 2016 ya, Indomini. Kenapa namanya Indomini? Ya karena model ini ya pakai data I/O Indonesia, tapi model minimal gitu ya. Nah, model minimal itu kita adopsi dari Australia, jadi memang model untuk teaching ya, untuk belajar, untuk pelatihan, kita pakai minimal model. Tapi bukan berarti model ini tidak bisa powerful ya untuk menganalisis sesuatu. Jadi kan banyak model CGI ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada model wayang gitu ya, ada model Indorani, ada model Orani, ada model Indoterm, ada banyak model. Nah, itu bedanya apa? Nah, bedanya hanya pada asumsi gitu. Jadi kan semakin banyak asumsi, dia semakin jauh dari kenyataan, ya kan?
asumsinya ini ya, jadi ya nggak nyata dong, jadi jauh dari kenyataan. Jadi model itu kan kalau semakin sedikit asumsinya, artinya kita memasukkan hal-hal yang nyata ke dalam model supaya lebih representatif modelnya terhadap kondisi aktual gitu. Model sendiri itu kan bentuk abstraksi dari kenyataan, ya enggak? Jadi ada dunia yang nyata, yang kompleks, yang rumit, kita coba bikin miniaturnya, kita coba bikin abstraknya. Nah, itulah model gitu. Jadi dalam model itu juga ada asumsinya. Asumsinya misalnya apa? Asumsinya eh, rumah tangga misalnya ya. Rumah tangganya itu dipecah menjadi 8 kategori misalnya. Gitu. Kenapa 8 kategori? Ya karena tersedia data yang menunjukkan bahwa ada 8 kategori rumah tangga, misalnya dalam SEM ya, Social Accounting Matrix. Tapi ada juga model yang tidak memperdulikan klasifikasi rumah tangga. Jadi dianggap rumah tangga di Indonesia itu hanya satu jenis, ya, nggak ada orang kaya, miskin, menengah, segala macam itu nggak ada. Jadi anggapnya satu. Nah, jadi itu kan asumsi. Jadi itu membatasi model. Nah, kan jadi tidak apa ya, jauh dari kenyataan lah gitu. Nah, kemudian dipecah dua lagi misalnya, rumah tangganya dibagi menjadi desa dan kota atau rural dan urban. Nah, jadi di Indonesia ada rumah tangga desa dan kota gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau mau lihat aktualnya di desa itu ada macam-macam lagi. Ada desa satu ya atau rural satu, rural dua. Lanjutin ya. Oke. Apa tadi ya? Oh ya, rural ya. Rural satu, desa satu misalnya. Nah, apa definisinya rural satu? Misalnya masyarakat yang tinggal di desa yang nggak punya lahan, dia hanya buruh misalnya. Nah, ada lagi kategori rural 2. Apa itu rural 2? Masyarakat desa yang sebagai petani dia punya lahan terbatas misalnya. Terus sampai rural 3 sampai terus rural 5. Nah, itu klasifikasi di desa. Nah, kemudian ada di kota ya, ada urban 1, urban 2 dan urban 3. Nah, biasanya BPS itu dalam data SEM ya atau SNSE, sosial apa SNSE itu Social Accounting Matrix ya. SNSE-nya bahasa Indonesianya apa ya? Panjangannya lupa saya. SNSE atau Social Accounting Matrix ya. Nah, itu menggambarkan rumah tangga diklasifikasikan menjadi 8 kategori. Nah, kalau mau lebih kompleks lagi itu ada di Susenas ya. Bisa berdasarkan per desil ya. Sampai tingkat desil itu ada. Nah, jadi itu yang lebih ini. Nah, dalam model CGI bisa kita mau bikin rumah tangga berapa klasifikasi nih. Nah, untuk yang model Indomini, nah itu kita asumsikan rumah tangganya hanya satu, yaitu ya hanya rumah tangga satu gitu ya. Nah, makanya perbedaan model Wayang, Indomini, Indorani, Orani itu semua hanya perbedaan asumsi. Ya, teorinya ya sama, ya teori mikroekonomi, matematika ekonomi gitu, sama program gitu. Nah, yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah asumsi-asumsi. Di bahan yang saya kirim di hari ke-1 ada kalau nggak salah apa namanya terkait dengan ya, ini. Nah, ini nah ini jadi banyak model apa namanya model CGI ya. Nah, ini ada CGI itu ada model nasional ya atau regional dan model global. Nah, model global tuh GTAP ya. Jadi basisnya ya Gimpact ya kalau GTAP. Jadi ini CGI yang pakai Gimpact ya. Nah, ada Indomie, ada Orani, ada Wayang, ada perbedaannya hanya terletak pada asumsi gitu. Nah, ini apa cabangnya model apa namanya model-modelnya. Ada juga di websitenya Gimpact ya, popsmodel.com itu lebih banyak lagi. Ini hanya mewakili sebagian gitu. Ada puluhan ya, mungkin 30 model itu lebih gitu ya. Bisa kita lihat satu-satu. Nah, jadi metode apa CG ini arahnya ini apa namanya deterministik ya, bukan stokastik.
deterministik gitu. Jadi deterministik, makanya kalau banyak orang nanya ini CGI datanya time series apa cross section atau panel gitu, ya enggak semua gitu ya, karena datanya itu berasal dari input output atau social accounting matrix gitu, atau interregional input output. Nah, kalau dibilang itu datanya apa ya, time series apa ya, IO juga ada bentuk datanya apa, IO ya itu kan data yang sifatnya balance sheet ya, neraca gitu kan, data neraca, ada input ada output ya. Nah, kita balik lagi ke teorinya Leontief ya, waktu IO itu muncul. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi model keseimbangan umum ini atau model ekonomi keseimbangan umum ini kan sebenarnya banyak ya, sejarahnya itu dari input output kemudian berkembang menjadi SEM ya. Jadi SEM itu kan dia mengatasi masalah keterbatasan yang ada pada tabel input output, di mana tabel input output itu tidak menjelaskan institusi atau agen ekonomi ya kan. Kalau di SEM itu dia memunculkan aspek-aspek institusi, ada rumah tangga, ada perusahaan, ada pemerintah gitu. Faktor produksinya juga ada tenaga kerja yang punya skill tinggi, punya skill menengah, punya skill rendah. Kalau di input output kan ya hanya labor aja. Kita tidak melihat klasifikasi secara lebih detail gitu. Jadi saling melengkapi. Kemudian data untuk model CGI dipakai dari mana? Nah, banyak yang menggunakan data utamanya itu adalah data social accounting matrix, ya. Ada juga yang menggunakan data input output. Kalau model yang saya kembangkan ini pakai data input output. Kenapa saya lebih suka pakai input output? Karena jumlah sektornya itu lebih banyak. Ya, jumlah sektor ekonomi lebih banyak. Ada berapa? Ada 185. Nah, sementara kalau social accounting matrix itu hanya 52. 52 kalau nggak salah, kurang lebih 52 ya jumlah sektornya, tapi memang dia lebih lengkap institusinya gitu. Nah, akhirnya bagaimana solusinya? Solusinya saya combine data IO dan data SEM ya. Ketika membangun model CGI, saya gunakan nilai yang berasal dari tabel input output. Nilainya ya. Nah, kemudian saya pecah misalnya nilai konsumsi akhir atau final demand pada kelompok rumah tangga ya kan. Kalau di tabel input output kan hanya household. Tadi udah dijelasin IO belum ya? Ada household ya, tabel household. Nah, dari tabel household ini saya pecah. Misalnya tabel householdnya itu totalnya 1 juta. Nah, 1 juta ini saya pecah. Saya pecah dari mana share-nya atau pangsa pemecahnya, yaitu dari SEM, dari social accounting matrix. Jadi nilai yang ada di IO saya kalikan dengan presentasi yang ada di SEM. Nah, jadilah ada pemecahnya gitu. Jadi dikawinkan data IO dan data SEM. Jadilah data dasar model CGI yang saya kembangkan gitu. Nanti praktek kita lebih kelihatan ya. Kalau ini cerita-cerita dulu. Nah, ya, jadi basis model itu deterministik ya, makanya lebih banyak mikroekonominya ya, seperti behavior konsumen ya, kemudian teori produksi gitu. Nah, makanya ada banyak blok persamaan yang pada intinya itu menjelaskan behavior atau perilaku daripada setiap agen gitu. Perilakunya si rumah tangga apa sih, perilaku rumah tangga sebagai konsumen ya kan, maksimisasi kepuasan gitu kan, dengan budget yang ada ya, dia mau puas tuh, mau memaksimumkan kepuasan. Nah, itu behavior. Nah, itu tergambarkan dalam blok persamaan yang ada di CGI. Kemudian dari sisi produsen, apa sih produsen perilakunya? Ya, perilakunya dia maksimisasi profit dengan budget constraint gitu kan, dengan kendala budget gitu. Dengan budgetnya dia mau profitnya maksimum. Nah, ketemulah di titik keseimbangan pasar itu ya. Nah, titik keseimbangan pasar itu ya semuanya dijelaskan dalam model CGI ini, nanti yang akan kita lihat itu dalam bahasa pemrograman gitu. Nanti bisa dibaca-baca slide-nya ya. Nah, jadi perbedaannya gini, ini sedikit-sedikit aja ya. Perbedaan gini. Jadi kalau kita punya model, kita punya data ya. Nah, ini. Jadi misalnya kita punya dua data pendapatan ya, data income, data harga gitu ya. Nah, ini fungsi. Jadi
fungsi produksi itu atau fungsi permintaan ya, atau fungsi pengeluaran lah. Ya, pengeluaran kita atau belanja kita itu kan dipengaruhi dari harga barang itu sendiri dan dari pendapatan kita, gitu kan. Ya, semakin tinggi pendapatan kita, bisa jadi belanja kita terhadap barang itu semakin besar. Tapi tergantung sifat barangnya, elastis apa enggak, kan gitu. Kalau beras kan inelastis ya, beras inelastis gitu. Kalau barang luxury itu beda lagi elastisitasnya. Nah, harga juga gitu, harga semakin harganya mungkin berubah ya ada pengaruh terhadap expenditure kita. Nah, ini hukum ekonomi nih. Nah, hukum ekonomi. Nah, tapi hukum ekonomi ini dia tidak tidak menjelaskan apakah dia linear, apakah kuadratik gitu. Dia hanya menjelaskan hubungan gitu. Hubungannya seperti kalau income naik, belanja bisa naik gitu. Nah, maka dari itu perlu ilmu lain yaitu statistik gitu. Makanya ada econometric gitu. Jadi food expenditure itu dipengaruhi koefisien elastisitas dari masing-masing variabel. Kemudian itu yang nomor 3 ya, nomor 3. Jadi ada errornya, ada galatnya di terakhir. Nah, kalau yang nomor 2 ini model matematika ya, matematikanya. Nah, jadi setiap model yang kita gunakan juga harus pakai elastisitas. Nah, elastisitas itu kan biasanya diestimasi melalui metode ekonometrik gitu ya. Biasanya walaupun kita ambil dari penelitian lain atau dari model-model lain, pasti itu asal muasalnya yang namanya elastisitas apapun pasti diestimasi pakai suatu metode, biasanya ekonometrik ya kan. Data time series misalnya elastisitas elastisitas Armington ya, substitusi antara impor dan domestik, penggunaan bahan baku impor dan domestik misalnya dipengaruhi oleh apa aja, itu kan datanya banyak, bisa data harga, data produksi dan seterusnya, atau nilai tukar dan seterusnya. Nah, jadilah data Armington. Nah, cuman di model CGI karena sektornya banyak, jadi masing-masing sektor itu tentunya kan elastisitasnya berbeda-beda. Nah, itu yang memang menjadi PR tersendiri. Kita harus bisa mengestimasi setiap elastisitas di setiap sektor. Karena elastisitas padi gitu ya, sama elastisitas mobil kan beda. Nggak mungkin disamain gitu kan. Nah, tapi itu ada di semuanya di input output. Nah, makanya biasanya kalau saya seringkali menggunakan data-data elastisitas yang ada dalam penelitian lain yang kira-kira masih ada relevansinya gitu. Jadi itu penting juga elastisitas karena menentukan arah gitu, arah hasilnya. Nah, oke, itu sekilas ya mengenai CGI itu di mana posisinya gitu. Nah, kemudian di dalam program GIMPACT ya, dalam program GIMPACT itu kan dia punya ada isinya data, model ya, dan tools untuk melakukan skenario atau simulasi gitu. Nah, kira-kira modelnya kayak gini. Kalau dilihat secara sekilas, ini Bapak Ibu bisa buka di dalam folder yang tadi saya kirim di grup ya, Indomini IO 2016 ada, IO 2010 juga ada. Nama filenya adalah Indomini yang diakhiri dengan .tab. Extensionnya tab ya. Tableau input file. Extensionnya Tableau input file. Ya, ada warnanya tuh biru, merah, kuning. Nemu nggak? Yang extension filenya Tableau input file atau TAB. Ya, Indomini 7, 17, 185. Nah, itu kebetulan saya masukin semua sektor di situ. Ada yang versi 185 sektor, ada yang versi 17 sektor, ada yang versi 45 sektor, versi berapa sektor saya masukin buat kita belajar. Nah, kalau dibuka tuh kayak gini bentuknya. Ya. Kalau kita terus ke bawah nih kursornya itu ada banyak ya. Ada 339 baris. Nah, isinya tuh apa aja ya? Isinya yang tadi saya ceritain. Gimana? 331 ya. Ya boleh juga, tapi itu nggak masalah. Masalah baris itu nggak terlalu masalah. Artinya saya mau menunjukkan bahwa model
CGI itu semuanya ditulis di sini. Nah, jadi kalau kita lihat dia kan ada warna hijau ya, ada warna hitam, biru, ada warna coklat gitu. Nah, ini apa bedanya gitu. Nah, kalau warna biru ini biasanya teks atau tulisan yang tidak terbaca oleh program, artinya dia nonaktif. Cirinya adalah diaktif dengan dua tanda seru. Saya bukan orang programmer, jadi hanya bisa menjelaskan itu. Jadi ini apa namanya, kalau kita mau jadi modeler CGI itu katanya ya, kalau di luar negeri pertama harus bisa programmer, harus ngerti mikroekonomi sama matematika ekonomi gitu. Karena ini adalah model keseimbangan umum yang dikomputasi. Kalau model ekonomi sama umum doang itu ya model input output, model SEM itu model ekonomi sama umum aja, belum dikomputasi gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat begitu banyak ya. Nah, di sini yang biru nih, makanya paling atas tuh biru karena judul. Ya, kalau tanda serunya dihilangin gitu, dia berubah warnanya. Nah, jadi ini tidak sembarangan kita ngetiknya karena bisa bikin error. Nah, jadi model ini dari mana? Kita bikin sendiri atau gimana nih? Misalnya saya mau bikin penelitian pakai CGI, apakah ininya bikin sendiri gitu? Pertanyaannya kan gitu. Hah? Nah, pastinya kan nggak bikin sendiri, ya kan? Yang namanya model CGI itu kan sifatnya dia dari teori mikro yang sudah baku gitu, yang sudah ada. Sama aja kalau kita misalnya mau nulis buku ajar gitu ya, mau nulis buku makro, mikro, pasti kan kita pakai referensi buku yang sama gitu kan. Nah, ini juga sama. Kalau kita mau bikin model CGI ya kita pakai referensi yang sama. Oleh sebab itu yang namanya pengguna CGI itu menggunakan model-model yang sudah ada gitu, model yang sudah ada. Terus peran kita di penelitian ini apa dong? Modifikasi gitu, modifikasi modelnya. Nah, sebagai contoh ya, di sini paling atas itu ada set ya, industri. Di sini ada 17 sektor. Ada tani, hut, ikan ya. Ada tambang, gali, ada industri. Nah, ini saya singkat-singkat namanya nih. Tani, hut, ikan itu ya pertanian, kehutanan dan perikanan. Itu dari default ya 17 sektor itu. Jadi meskipun kita misalkan nanti variabelnya berubah-ubah pun itu tetap ya. Kalau untuk yang ini bisa tetap bisa. Jadi kenapa saya berikan 17 sektor? Karena mengikuti data BPS yang ada saat ini kan publikasi dalam bentuk umum kan 17 sektor gitu. Nah, itu umum walaupun kita berubah yang lainnya, persamaan yang lainnya ini sifatnya umum. Tapi kita juga bisa misalnya kedikitan 17 sektor, saya mau 30 bisa ya. Didisagregasi ya, artinya ini kan pertanian, perikanan. Ini kita pecah ya. Kita pisahkan pertanian, kehutanan, perikanan. Kita mau pecah lagi, pertanian kan banyak, ya udah pecah aja. Ada padi, jagung, kedelai gitu. Itu namanya iya ditambah. Iya, ditambah. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya kita mau tambah misalnya padi. Nah, ketik aja padi gitu ya di sini. Jagung gitu, kedelai gitu, bisa. Gitu. Nah, tapi ada syaratnya. Ada syarat teknis dan syarat ada ibaratnya harus ada sense teknik, sense ekonomik dan sense matematik. Gitu. Kalau kita nggak bisa itu semua nanti error. Nah, ini sebagai contoh ya. Tadi kan saya ngetik asal-asalan. Saya cek nih di atas tuh ada tools, menu, tableau check. Ya, tableau check. Cek aja set gitu kan. Nah, tuh kan dia bilang error kan tuh. Semantic problem di bawahnya tuh yang merah tuh garis semantic problem. Gitu karena kita tidak lengkap memberikannya itu merubahnya. Nah, jadi ada aturan. Pertama, setiap sektor ya itu dia punya batas maksimal karakter. Batas maksimal karakternya adalah sebanyak 12.
12. Jadi kalau misalnya ada nama sektor panjang nih, sektor industri pengolahan makanan yang terbuat dari susu. Nah, itu nggak bisa kita ketik panjang itu. Pokoknya maksimal 12, singkat terserah, singkatnya apa aja, pokoknya 12 maksimal. Makanya saya singkat-singkat tadi kan. Harus konsisten nama di data dengan nama nanti di model. Harus konsisten. Kalau masalah besar kecil huruf nggak apa-apa, tapi karakter dan hurufnya harus konsisten. Itu aturan pertama, nggak boleh lebih dari 12 karakter. Gitu. Aturan kedua, harus konsisten ya. Kalau kita menambahkan pada kelompok industri, ini kan industri ya, industri. Nah, kita juga harus menambahkan ke kategori yang lainnya, misalnya apa? Misalnya import user, ya, import user atau komoditi gitu. Jadi kalau di tabel input output Indonesia itu jumlah di industri sama dengan jumlah di komoditi ya. Beda sama IO negara lain. Kalau saya lihat itu antara ke samping sama ke bawah beda. Ya. IO Australia misalnya. Itu beda tuh. Nah, itu kan input output itu kan sektor yang vertikal itu kan adalah sebagai input untuk sektor yang horizontal. Gitu kan. Biasanya kita sebutnya komoditi dan industri. Komoditi itu identik dengan barang mentah. Ya, atau bahan baku atau input gitu. Primer. Nah, kalau industri itu identik dengan pengguna ya industri atau yang dia sudah digunakan. Gitu. Makanya di sini juga ada komoditi, di sini ada industri. Ya, industri. Nah, jadi jumlah komoditi itu harus sama dengan jumlah industri. Itu IO-nya Indonesia ya. Gitu. Nah, kemudian misalnya ya ini kan ada set itu ya. Jadi set itu adalah semacam kelompok ya atau klaster. Klasternya sektor, ada juga klasternya industri gitu. Kemudian ada lagi set ini. Jadi untuk yang ada tulisan hitam-hitam ini kan komoditis dia diapit dengan tanda apa itu? Apa namanya? Pagar ya, pagar. Hashtag pagar. Nah, pagar ya. Kalau saya bilang pagar, ada pagar. Nah, itu memberikan atau menunjukkan judul atau definisinya set itu sendiri. Ya, misalnya depannya ada tulisan kom ya, ini kan kom. Kemudian diikuti dengan tanda yang diapit tanda pagar itu adalah komoditis. Nah, terus selain ada komoditi ya kan kalau di CG itu ya ada apa aja, ada komoditi, ada industri, ada faktor produksi kan. Nah, ada faktor produksi atau ada sumber asal barang. Sumber asal barang itu ada berapa sumber? 2 kan? 2. Ya kalau nggak dari dalam, dari luar. Artinya kalau nggak impor, ya dari domestik. Nah, itulah yang ada di input output. Jadi sebelum kita sangat menguasai CGI ini, kita memang harus sedikit-sedikit harus kenal dulu IO-nya. Ya, nggak usah jago-jago lah, tapi ya kenal lah karakteristik IO-nya itu seperti apa. Karena itu akan digunakan lagi di sini. Oke, nah di sini kan ada penjelasan SRC nih. Nah, ini saya singkat 3 huruf, artinya source ya, atau sumber asal barang. Domestic import. Kemudian ada faktor produksi di bawahnya. Nah, faktor produksi diasumsikannya hanya ada 2, yaitu labor and capital. Kenyataannya kan banyak ya. Faktor produksi itu ya ada lahan, gitu kan, ada gedung pabrik, labor juga ada banyak. Ada misalnya low skill ya, ada medium skill, ada high skill, atau kalau di Sakernas lebih lengkap lagi. Ada tata usaha, administrator, profesional, TNI ya, tuh ada juga di situ di data Sakernas. Nah, saya juga mengembangkan data labor ini, saya pecah jadi 8 atau 9 mengikuti Sakernas. Jadi biar lebih mendekati tadi
lebih mendekati kenyataan gitu. Kalau ini kan hanya sekedar apa ya, miniaturnya yang paling minimalis lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita anggap di sini labor kapital hanya ada 2. Tapi gimana kalau kita kapan-kapan mau membreakdown atau mau men-split faktor produksi, kita mau tambah misalnya jadi land ya, land. Boleh nggak? Boleh gitu. Nah, inilah novelty kita dalam penelitian kita. Salah satu novelty di sini, kita bisa obrak-abrik model ini jadi sesuai dengan ini kita gitu ya, tujuan kita. Tapi obrak-abriknya harus benar gitu ya. Jangan malah salah gitu. Makanya syarat mengobrak-abriknya itu harus ada matematika, apa, sense of mathematics, sense of economic gitu. Iya, bagian dari fungsi tadi kan, fungsi expenditure misalnya ini. Nah, ini kan fungsi produksi nih. Fungsi produksi kan ada KL ya, kapital sama labor. Nah, tapi kita mau kembangkan lagi misalnya ya ditambahin bisa juga. Atau teknologi itu kan faktor produksi juga kan, teknologi. Boleh gitu. Ya. Ini bisa kita modifikasi dari sini. Nah, kemudian setelah itu di bawahnya ada koefisien. Nah, koefisien itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada koefisien use ya. Use ada faktor, ada V1 PTX, ada V0 MTX ya. Apa itu koefisien? Ya sebenarnya ini sama aja dengan kalau kita melihat model matematik ya, koefisien itu kan angka elastisitas yang ada di depannya. Jadi koefisien ini bisa kita lihat juga datanya dari HAR-nya, data dasar. Ini kita belum buka data ya, bukan buka data. Ini kita buka model dulu. Nah, di sini di bawahnya ada data-data yang dipakai ya. Jadi data use from file based data, artinya dari file database, karena datanya kan disimpan di program lain ya, tapi masih anggota JIMPACK juga gitu ya. Ada di header atau di ibaratnya kalau di Excel itu adalah sheet ya. Header itu dianggap kita anggap sebagai sheet, kan ada banyak sheet di bawah. Ada use ya, atau satu fact atau onoltar dan seterusnya. Nah, terus kalau kita ke bawah di sini banyak sekali rumus-rumus ya, variabel, ada variabel X, X0 dan seterusnya. Nah, di sini ada blok demand for commodity ya. Jadi kalau di model minimal ini ada 15 blok. Nah, 15 blok itu ya 15 persamaan inti. Persamaannya dari mana ya? Dari teori apa? Mikro ya, mikro 2 lah ya. Enggak usah mikro advance ya, mikro 2 ada. Nah, teori mikroekonomi. Nah, di sini apa namanya bisa dilihat bahwa ini lihat di sini ada sales ya, penjualan ya, penjualan dikali dengan permintaan itu sama dengan sum dalam kurung kurawal U itu user ya, dengan dimensinya CSU. Nah, ini kalau ada huruf di dalam tanda kurung ini artinya apa dimensinya ya, ada 3 dimensi. Nah, nanti Bapak Ibu lebih jelas lihat apa itu dimensi ada di data dasarnya. Nah, ini blok apa permintaan komoditi. Kemudian ada juga misalnya ke bawah kita, nah ini blok kapital dan labor, itu kan blok persamaan ya. Ada banyak. Nah, terus semua ini adalah apa persamaan yang ditulis pakai bahasa program komputer, tapi teorinya ya dari mikroekonomi. Ada pertanyaan melihat model ini? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ada apa? Ya. Ada apa? Ada. Ada di PDF. Biasanya kalau kita tadi ada di PDF ini nih, di nah ini nih, ada di dalam websitenya.
Jadi PDF-nya juga kalau di print, wah tebel banget. Saya juga dulu pernah waktu beli, itu tahun-tahun 2000 berapa ya? Sebelum 2010. Jadi kalau kita beli program ini langsung berkirim ke dulu di Monas bukan Monas ini. Monash University dulu. Langsung dikirim satu paket bundling itu isinya print out PDF sama CD. Dulu kan pakai CD. Kalau sekarang mah beli tinggal kirim pakai email gitu kan. Dulu tahun 2008 9 tuh kalau beli, dulu beli masih versi 9, sekarang udah versi 12. Itu tebel banget kalau di print. Nanti saya kirim juga PDF-nya. Itu tapi ya itu memang harus ini. Saya kirim PDF-nya ya. Ada kalau nggak salah ada nggak PDF-nya di dalam. Biasanya setiap kita install itu dia ada PDF-nya di ini. Jadi kan directory installernya itu ada di dalam C terus GP. Ada nggak di Bapak Ibu C GP? Nah, kalau dibuka GP-nya ada nggak file PDF? Nih, GPD1, GPD2 sampai GPD9. Ada nggak? Kalau nggak ada, nanti saya kasih ini. Di folder GP. Nggak ada ya? Gimana? Nggak ada. Oke, nah berarti karena ini mungkin saya install yang full version ya, jadi ada. Nah, ini kalau kita buka, nah ini kan ini sebenarnya manualnya nih. Ya, manualnya si Jimpact. Tuh, satu PDF aja ada 219 halaman. Ada 9 PDF ini. Nah, ini. Tuh kan, semuanya ada sini lengkap. Ini masih Jimpact 8 dulu saya ini. Tuh, ada semua sini. Silahkan nanti dibaca, saya kirim manualnya. Ini manualnya Jimpact. Ya. Termasuk penjelasan kalau kita mau merubah-rubah tadi ya, modifikasi apa set dan yang lainnya gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi? Kita mau masuk ke data ya. Oke, nah di sini tadi Bapak Ibu sudah install ya Jimpact, kemudian terbuka ininya apa namanya Runjem ya, kayak gini, udah bisa buka ya Runjem. Nah, terus kan tadi muncul kotak ya, kotak kayak gini nih. Nah, kemudian Bapak Ibu menuju ke direktori yang tadi saya kirim, folder yang saya kirim, Indomini IO 2016 ya. 2016 misalnya. Kemudian ada apa ini? Ada 4 pilihan. Sama nggak? Apa aja? Extensionnya apa? GSS apa XE? XE ya nggak apa-apa. Yang XE ya, coba kita buka yang XE yang 17. Bisa nggak? Ya buka. Hah? Nggak bisa. Kalau gitu kita yang pakai yang 2010 dulu deh. 2010 biar pelan-pelan ya. Nanti 2010. Nah, di situ ada banyak pilihan, ada Indomini coba klik Indomini 9. Indomini 9 bisa? Bukan, yang XE. Ya. Yang formatnya XE ya. Jadi kita mau buka model formatnya XE. Oh iya, ulang ya. Jadi tadi kan ada kotak seperti ini. Nah, mungkin awalnya kotak yang muncul itu tertuju pada GP ya, pada GP. Nah, biasanya gini bentuk defaultnya. Kemudian kita pindahkan direktorinya. Kita ke program, kita ke folder ya. Kita ke folder yang tadi saya kirim.
kan tadi saya ngirim apa itu judulnya? CGE Trading ya, September. Nah, di dalamnya itu ada hari 1, hari 2 sama Indomini 2010 sama Indomini 2016. Nah, coba buka yang Indomini 2010. Nah, kemudian di dalam Indomini 2010 itu ada file formatnya exe. Pilih yang Indomini 9 exe. Iya, 9 sektor. Nomor-nomor ini maksudnya jumlah sektor sih saya tulisnya. Ya. 9. Coba 2010 dulu. 2010 atau sebenarnya ini sih bebas gitu ya. Yang penting judulnya kita bisa buka gitu. Bapak Ibu mau buka yang 185 boleh. Mau buka yang 17 boleh, yang 9 boleh. Gitu. Nah, kita buka ya. Saya buka yang 17 ya coba. Nah, kemudian udah masuk ya. Di atasnya tuh yang tulisan warna biru model titik 2 D garis miring indef. Nah, ini kan karena saya nyimpan folder di sini ya. Nah, tapi diakhiri dengan indomini.exe. Bapak Ibu tadi Indomini 9 ya. Nah, nggak apa-apa, boleh. 17 juga diganti, mau ganti 17 boleh silakan. Ulangi lagi, change model aja. Diklik change model. Diklik change model. 2010 aja dulu. Iya. Oh, yang ini aja, yang 17 doang. Nggak bisa, yang 17 2016. Bisa nih. Indomini 17 2016.exe. Nggak bisa. Yang bisa aja kalau gitu. Ini sebenarnya ini bebas sih. Yang bisa, nah ini Indomini atau mau yang banyak sekalian 66 sektor. 9 ya, 9. Yang exe yang .exe ya tadi ya. Yang formatnya apa aja sih tadi? Bisa. Bisa 9 ya udah. Kalau gitu yang 9 aja. 9 ya. Nah, ini. Nah, di tulisan di atas dia berubah ya. Jadi model titik 2 kemudian direktorinya, kemudian filenya diakhiri dengan nama file indomini.9. Nah, apa yang barusan kita lakukan itu adalah kita mengupload model. Gitu. Kita mengupload model. Jadi kan program ini masih kosongan gitu ya. Masih kosong, kita mengupload model. Kok modelnya .exe gitu atau formatnya kok exe? Padahal tadi kita lihat di sini modelnya formatnya TAB gitu kan. Nah, jadi tablo model ini nggak bisa langsung dipakai. Gitu, nggak bisa langsung dipakai. Harus di harus di konversi dulu ibaratnya ya. Harus dikonversi dulu ke dalam bentuk exe atau GSS. Ya, ke dalam bentuk exe atau GSS gitu. Nah, kalau kita sudah convert ke ya halo, ada yang ingin bertanya mungkin Pak? Oh enggak ya. Jadi kita konversi dulu tablo input filenya, ini kan ekstensinya tab ya, kita konversi ke bentuk exe gitu. Nah, ketika kita mengkonversi ke bentuk exe itu kita bisa pakai untuk di device manapun, komputer manapun gitu ya. Baik komputer yang ada license-nya ataupun yang tidak ada license-nya kita bisa pakai gitu. Jadi exe itu kita bisa gunakan untuk customize model gitu ya, model yang sudah customnya kita bikin custom. Oke, nah jadi yang tadi kita lakukan itu ya, itu adalah kita mengupload model. Nah, langkah kedua kita mau mengupload data. Kita mau mengupload data.
datanya kan data I/O ya. Data I/O itu kan ada di Excel, ya kan? Kalau kita download di BPS ada di Excel. Tapi Gimpact ini nggak mau sama Excel. Dia mau sama program yang ada di Gimpact itu. Nah, untuk data itu format filenya adalah HAR ya, header array. Ya. Nah, cara menguploadnya gimana? Nah, cara menguploadnya adalah, ini kan ada bacaan input data file. Input data file, kemudian right click. Nah, kita klik kanan di yang ada bacaan file based data, klik kanan ya. Kemudian select or change the file name, ada ya. Nah, kemudian diklik. Nah, ada banyak pilihan data tuh, ada pokoknya yang formatnya HAR dia keluar semua. Nah, kita pakai yang konsisten. Kita pakai yang konsisten dengan nama ininya, nama modelnya. Kan model ini model 9 sektor. Kita jangan pakai data yang 70 sektor. Nah, nggak nyambung. Kita pakai yang Indomini 9 HAR ya. Indomini underscore 9.har. Ada ya? Ada. Open. Nah, gitu. Jadi kalau kita pakai model yang 185 sektor, kita pakai data yang 185 sektor juga. Gitu. Ini karena saya koleksi sektornya banyak ya, ada yang 17, 9. Sebelumnya Excel. Ya, sebelum Excel. Iya. Iya. Jadi nanti betul Pak. Jadi setelah Excel nanti kita bisa masukin dari Excel itu ke Gimpact atau ke HAR tepatnya. Nah, besok kita akan belajar cara menginput data dari Excel kan nggak bisa gitu dari Excel. Sama kayak tadi modelnya kan ada di Tableau nih, ya kan? Tapi dia nggak mau bentuk Tableau, maunya Excel gitu. Jadi kita jadikan Excel. Nah, jadi yang barusan kita lakukan itu kita memasukkan data dan model. Ya. Datanya itu ada di modelnya itu ada di atas tulisannya model .2. Kemudian file base datanya ini ada di bawahnya. Nah, sekarang kita mau lihat datanya seperti apa sih bentuknya. Nah, caranya adalah di atas itu ada menu, namanya view, menu view. Ya. Kemudian diklik view-nya, kemudian paling atas itu ada input data file. Ada input data file ya. Kemudian ada original base data, ada ya. Kemudian diklik original base data. Nah, dia keluar seperti ini. Karena kan tadi kita sudah mengupload data. Nah, sekarang kita mau lihat datanya kayak apa sih bentuknya. Nah, datanya kayak gini. Jadi program view HAR ini atau HAR ya. Ini dia karakteristiknya adalah matriks ya. Matriks. Jadi matriks atau kalau di sini namanya header ya, header ini header namanya. Dia ada 7 header. Kemudian kalau kita klik masing-masing header ini dia akan keluar datanya. Coba kita klik yang satu ya, yang use ya. Kita klik sekali yang use, nah akan ada data seperti ini. Muncul nggak? Nah, ini adalah data input-output yang sudah diagregasi jadi 9 sektor. Ya, input-output kan ada domestik, ada import. Kemudian kita mau lihat data domestiknya aja. Bisa nggak? Bisa. Nah, caranya di pojok kanan atas itu ada pilihan tampilan dimensi. Ada 3 dimensi di sini. Ada dimensi commodity, source, dan user. Kita pilih yang tengah-tengah itu ada source ya. Kita pilih yang domestik. Nah, dia akan keluar yang domestik doang. Kemudian yang some user kita pilih yang all user, semua pengguna. Nah, dia akan ada tabel kayak gini. Ini kan data I/O kan. Pernah lihat ya data I/O di Excel. Nah, kemudian dari sini kita bisa apakan lagi? Nah, kita bisa lihat distribusi atau forward linkage-nya. Distribusi ke depannya kita bisa lihat. Nah, caranya adalah di pojok kiri atas, ya, pojok kiri atas itu ada tulisan none ya. Nah, none ini kita rubah.
jadi row misalnya, row, row. Nah, dia akan berubah jadi desimal. Kalau kita tarik ke kanan, ya geser ke kanan, itu totalnya 1 atau 100%. 1 itu kan 100% ya. Apa artinya? Artinya ini adalah distribusi ke depan. Misalnya apa? Misalnya pertanian, ya, itu yang diserap oleh sektor industri adalah sebanyak 0,488. Gitu. Bisa sampai sini bisa dibuka nggak? Saya. Kalau perlu diulang, saya ulang. Ulang ya. Oke. Jadi ketika tadi sudah buka data ini, ya kan? Kemudian klik yang use, tapi tadi tampilannya masih seperti ini, ya kan? Nah, kemudian kita ke pojok kanan atas, kita mau rubah tampilannya itu, kita hanya mau melihat yang data tabel domestik. Ya. Nah, caranya klik yang source-nya ini di kanan atas itu, yang tengah-tengah ada source, ya all source, kita rubah jadi domestik. Kemudian yang some user, ya some user kita rubah jadi all user. Ya, di sebelahnya tuh, di sebelahnya DOM ada some user, kita rubah jadi all user. Nah, maka akan tertampil kayak gini, akan terbuka data kayak gini. Jadi kita bisa buka tutup ibaratnya data semua, tapi semuanya harus kita input dulu awalnya. Tapi secara tampilan kita bisa menampilkan sesuai dengan yang kita ingin lihat saja, itu bisa. Ini datanya data intermediate demand dan final demand. Intermediate demand dan final demand. Ya, jadi domestic ke all user. Nanti yang input primer ada lagi di matriks yang di bawahnya. Nah, kalau kita mau kembali ke tampilan awal, kita tinggal klik konten, ada di pojok kiri atas, konten. Nah, konten kan balik lagi bawahnya. Kalau kita mau buka yang use, tinggal klik sekali. Jadi masing-masing kan ada 7 baris ya. Masing-masing baris kita bisa buka. 1. Itu ya. Oke. Nah, DOM, domestic dan user. Nah, kita mau melihat ibaratnya forward linkage lah gitu ya, atau distribusi ke depannya kita mau lihat. Caranya adalah kita tinggal pilih di pojok kiri atas itu ada keterangan ada warna kuning, biru, kuning, hijau kan? Kuning, hijau, sebelahnya ada none ya. None-nya kita klik, pilih jadi row, ganti jadi row. Ganti jadi row. Nah, jadi berubah jadi bukan nilai. Kalau tadi kan nilai rupiah tuh. Nah, ini bukan nilai rupiah, ini adalah pangsa. Pangsa. Share. Kalau di Excel kan gimana, Pak? Ya, persen. Kalau kita ngitung persen di Excel kan lama tuh ya. A harus dikali total, A dibagi total, dikali 100%. Kalau ini cepat. Langsung aja klik ini aja, none row column. Gitu. Kalau kita lihat ke samping, itu totalnya adalah 100% atau 1. 100%. Nah, apa arti dari distribusi atau pangsa atau share ini? Nah, ini kan kita bisa melihat bahwa penggunaan input terbesar itu terletak di industri apa. Nah, coba sekarang kalau kita lihat output sektor pertanian, ya. Output sektor pertanian paling banyak digunakan di sektor apa? Pertanian paling atas tuh, nomor 1, itu dia paling banyak digunakan di sektor apa? Pertanian paling banyak digunakan di sektor industri kan? Nah, ini. Industri berapa persen? 48 atau 0,488 atau 48,8%. Nah, jadi struktur data Indonesia yang ada di tabel info output menunjukkan bahwa 48,8% hasil dari pertanian kita itu diserap di sektor industri pengolahan.
ini kan sama aja dengan forward linkage gitu kan. Jadi kita nggak usah pakai Excel lagi untuk ngitung pembagian pangsa distribusi gitu-gitu. Pakai ini aja. Ya. Kemudian apa lagi nih? Ya. Matrik. Ya. Kalau yang matrik itu ini apa namanya? Distribusinya itu diagonal. Diagonal. Jadi pojok bawahnya satu. Pojok kanan bawah. Iya, matrik diagonal. Nah, kita mau lihat selain yang row, yang kolom, yang kol ya, kolom. Kalau yang kolom tuh ke bawahnya 1 atau 100%. Kalau yang ke bawah 1% apa 100 atau 100% atau 1 ya. Nah, sekarang kita bisa melihat masing-masing sektor. Ya. Misalnya pertanyaannya gini, sektor industri itu paling banyak menggunakan input dari mana? Dari industri lagi, Pak. Ya, betul. Dari industri lagi, Pak Fahri ya. Ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 36%. 36%. Betul. Jadi gitu. Nah, pertanyaan lainnya misalnya, sektor perdagangan hotel dan restoran atau dark hotres nomor 6 tuh, kolom nomor 6. Itu paling banyak menggunakan bahan baku atau input dari mana? Input antara ya. Input antara dari mana? Industri, Pak. Ya, betul. Industri ya, sebanyak 37%. Ya, ini kan sama aja dengan kita ngelihat linkage ya, gitu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Oh ya Pak, berarti bedanya Ya. row sama kolom itu backward sama forward linkage aja mungkin ya? Betul, backward sama forward linkage. Yang satu, oh, yang dua ini jumlah desimal, jumlah angka di belakang koma. Nah, kita mau panjangin misalnya 5, boleh juga. Nah, cuma kan agak rumit kalau kita lihat. 6, wah, panjang. Nah, biasa kita pakai 2 angka di belakang koma aja. Jadi, barusan yang tadi kita lakukan itu adalah menunjukkan backwards and forward linkage. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu pernah membuat backwards and forward linkage pakai Excel. Minimal ya 5 menit lah baru keluar hasilnya. Kalau tadi kan berapa detik? 2 detik ya. Nah, ini baru sebagian kecil dari kehebatannya si Jimpek nih. Makanya mahal pakai license gitu. Gak mahal-mahal juga sih. Ya kalau dibeli kantor sih pasti lah. Belilah. Harganya mulai dari belasan juta, 20 juta sampai 80 juta. Tergantung dari gimana? Kalau yang 6 bulan tuh yang lisensi gratis. Kalau ini belum ada lisensinya. Belum ada. Boleh nanti kita pakai lisensi ya. Besok saya coba kita download sama-sama pakai lisensi. Nanti lisensinya itu benar-benar terdaftar mungkin di servernya sana ya, Jimpek. Jadi nanti cara mengaktifasi lisensinya itu kita dikirim kode lewat email kita masing-masing. Makanya kita registrasi email. Gitu. Gimana Pak? Lisensinya untuk software-nya aja. Enggak. Iya. Itu tetap kita ya kerjanya nyusun datanya, nyusun modelnya sendiri dari referensi-referensi model yang sudah ada. Nah, license itu gunanya kita bisa, nah ini salah satu keunggulan kalau kita punya license ya, saya coba tunjukkan koleksi-koleksi model yang sudah bentuknya customize. Ya, misalnya saya habis bikin, mana ya? Nah, ini. Nah, saya membuat model ini misalnya. Nah, ini
Ini model CGI khusus untuk sektor ketenagakerjaan. Jadi kita bisa bikin covernya, gitu. Ya kan? Ini dari ini ya, dari Kementerian Badan Penelitian dan Pengembangannya Kemenaker. Ini sama dengan kayak tadi, tapi ini tidak perlu upload model lagi. Nah, modelnya sudah tertanam, ya 185 GSS. Ini closure-nya, ini shock-nya. Nah, apa bedanya model Indolabor ini dengan yang lainnya? Perbedaannya di sini lebih menspesifikasikan lebih jelas atau apa namanya? Dia menjelaskan klasifikasi lebih detail mengenai golongan atau klasifikasi tenaga kerja yang tadi saya sebutkan. Ada tata usaha, administrator, ada pengacara, ada dokter, ada buruh, ada montir, ada TNI gitu-gitu. Ini novelty ini ya bentuk terbaru keterbaharuan ya. Ini teksnya. Nah, ini cara makainya sama gitu. Cuma ini harus pakai license kayak gini. Kalau nggak pakai license, kita tidak diizinin untuk mengkreasikan ini kita ya. Ada lagi model ada dari Kementerian Keuangan ya sini ya. Nah, kalau nggak salah bukan tahun lalu ya, 2020 itu saya juga sama, tapi saya bantu dosen sih di IPB. Itu bikin ceritanya bikin draft buat model CGI-nya DJKN. Nah ini kajian, nggak tahu ada yang tahu nggak ini? Kajian dampak sosial ekonomi investasi pemerintah. DJKN itu model. Jadi bedanya apa? Bedanya ini banyak menjelaskan mengenai investasi infrastruktur di dalamnya. Gitu. Nah, misalnya basisnya data IO semua. Basis data IO, kemudian yang dibedakan apa? Yang dibedakan tadi. Yang tadi saya tunjukkan di tablo itu kan ada faktor produksi itu, ada kapital, ada labor. Nah, ini saya tambahin. Misalnya kapitalnya ada 2. Kapital fix sama variabel misalnya. Labor ada banyak, kemudian infrastrukturnya lebih dilengkapi, ada jembatan, ada jalan raya, ada pelabuhan gitu-gitu. Itu. Ya, tabel IO-nya kebetulan ada infrastruktur, misalnya infrastrukturnya kalau di IO itu kan jalan jembatan jadi satu tuh Pak. Nah, saya pecah jalan-jalan jembatan-jembatan. Maka angkanya kan juga harus bisa 2. Nah, cara memisahkan itu kita harus punya data proporsi. Gitu. Berapa sih perbandingan antara jalan dan jembatan di Indonesia? Datanya dari PUPR misalnya. Misalnya dari 100%, jalan itu 80%, jembatan 20%. Ya udah dikaliin aja, 20%-nya dikali nilai di jembatan, 80%-nya kali nilai di jalan. Jadi itu pecah. Nah, Bapak Ibu mau bikin dengan tampilan masing-masing, boleh juga. Foto kita mau taruh depan boleh, bisa. Asal pakai license, syaratnya itu doang sih. Jadi menarik untuk apa ya? Untuk main-main sambil penelitian gitu sih. Gimana, Mas? Iya, jadi nggak tahu ya kemarin tuh diterusin apa enggak, tapi saya sudah siapin. Kalau misalnya nanti DJKN siapa ya, misalnya eselon 2-nya misalnya dipanggil Bu Menteri misalnya, coba dong lihat dampak pembangunan jalan tol Batang Semarang misalnya, langsung tinggal dipakai itu, ya kan? Tinggal klik aja, shocknya apa, pilih berapa besarannya, langsung di halaman resultnya keluar. Jadi itu modelnya user friendly, bisa dibawa kemana-mana, dan apa ya? Ya itu. Memang untuk yang tadi itu untuk user ya.
kalau untuk developer, wah itu kan dibalik semua itu ada proses pembuatannya itu. Nah itu developer. Nah kita mungkin ya nggak usah pusing-pusing mendevelop lah gitu ya. Yang mendevelop itu ya hanya tertentu aja, tapi bisa digunakan oleh banyak user gitu. Jadi salah satu hal yang menarik di situ. Nah, dengan license bisa juga gitu. Besok mungkin bisa ya kita pakai license yang free, kita buat seperti itu. Dan masih banyak lagi yang pernah saya buat. Apalagi ya, banyak pokoknya. Lupa namanya apa. Oh ini Riau, udah lama ini. Jadi kita buatin aja gitu. Ini pakai IO-nya Provinsi Riau gitu. Itu juga. Ya. Kalau yang masuk kita kerja tadi kita IO-nya Ya, betul. Nah, ini saya coba buka IO-nya ya. IO-nya mana? IO. Input output. Udah pada punya data input output kan? Ini belum. Bapak Ibu sudah punya data input output? Sekarang BPS apa ya? Ya jauh lebih bagus lah gitu ya. Jadi kita gampang. Kalau dulu saya mau beli data IO itu tidak semudah sekarang lah. Intinya gitu, sekarang gampang banget. Dan apa saya harap itu terus di ini kembangkan gitu. Nah, ini kita bisa lihat data input output. Nah, ini download ya. Ada Irio juga ada data input output ini. Data input output. Nah, ini kan data input itu ada dua tabel yang dikeluarkan BPS, data domestik dan data total. Sementara yang kita butuhkan di CGE itu ada data input output domestik dan input output impor gitu. Nah, jadi cara mencari data input output impor itu gimana? Total dikurang domestik kan gitu. Nah, ya, jadi gini tadi Mas. Nah, ini kan di bawah ini ada kompensasi tenaga kerja ya atau upah gitu kan. Di bawah tuh kelihatan nggak nih? Nah, ini kan upah nih. Nah, tapi upah ini kan dia nggak ngelihat upah untuk buruh apa untuk manajer gitu kan. Nah, dengan Sakernas itu kita bisa membagi data ini. Jadi 620 kita proporsikan buat buruh berapa, manajer berapa gitu. Buat yang lain berapa. Itu boleh, bisa. Jadi kelihatan nanti. Nah, tapi ya syaratnya kita punya data yang lain, data istilahnya data pendukung lah. Sakernas, pakai Sakernas.